genetika, evolusi, dan etologi. Itu semuanya nyambung. Untuk pertama-tama kita lihat dulu tipe-tipe soal yang sering muncul di di OSP genetika. Kemudian kita bahas sedikit dan nanti kita bahas materinya gitu ya. Oke. Saya share screen dulu, kita ke soal dulu ya. Setelah soal kita bahas, nanti sambil bahas sambil saya sisipkan materi-materi tentang yang sedang kita bahas itu. Tapi teman-teman mungkin sudah tahu juga genetika ya. Kita awalnya dari genetika itu tentang pewarisan sifat ya kan. Nah, pewarisan sifat biasanya yang keluar itu kita harus paham dulu pewarisan sifat model yang paling rendah, yang paling gampangnya ya. Pewarisan sifat Mendel ya di situ. Kemudian kita nanti juga pewarisan sifat poligen, kemudian nanti pewarisan sifat untuk yang pindah silang untuk yang tautan, baik itu tertaut seks atau tertaut kromosom tertentu, itu juga sering keluar. Jadi mungkin kita akan membahas materi di arah situ. Dan yang saya lihat trennya sering keluar dalam soal genetika saat ini itu soal yang mengenai genetika populasi ya. Jadi teman-teman nanti harus benar-benar ngotok mulai dari Mendel sampai yang genetika populasi, tentang yang hukum Hardy-Weinberg, tentang frekuensi alel-alel di dalam populasi gitu. Nah, itu sering sekali keluar gitu. Makanya paling nanti hal-hal yang itu aja yang kita pelajari karena waktu kita juga sangat terbatas, sedangkan materinya akan sangat banyak gitu ya. Oke, saya akan share screen dulu soal untuk yang OSP tahun 2019. Mungkin teman-teman sudah bahas atau belum? Biasanya soal mengenai genetika ini dia dimulai dari nomor 31 ya. Oke, kita lihat di sini. Di nomor 31. Oke. Nah, teman-teman bisa melihat screen-nya ya di situ. Saya tidak bisa menulis ya, menganotasi. Saya pakai ini aja deh. Nah, kita lihat yang pertama. Yang pertama ini soalnya mengenai penurunan sifat dia pada mangga ya. Jadi, sebelum ke genetika ini, teman-teman ada satu konsep kunci di biologi yang memang harus teman-teman tahu. Nah, mungkin sudah dijelaskan di molekuler kemarin oleh Kang Sandi. Sebelum saya ke soal, saya bahas yang ini dulu. Teman-teman jadi harus sangat paham dengan konsep, karena ini konsep dasar ini akan kemana-mana nanti. Semua soal itu akan sangat terkait dengan konsep dasar ini, konsep dasar biologi tentang dogma sentral. Kalau teman-teman tahu ya dogma sentral itu yang dari DNA menjadi metabolit. Ya, kalau kita lihat di dogma sentral di molekuler biologi, semua protein yang diekspresikan di dalam sel yang mempengaruhi sifat, yang dia membawa sifat dan akan membawa trait atau karakteristik ke suatu organisme, itu proses penurunannya itu melalui DNA, udah pasti ya, udah jelas molekular heritage. Jadi yang DNA itu ketika sel akan membelah dia mengalami yang namanya replikasi. Ya. Nah, replikasi dan juga atau disebut juga duplikasi ya. Di replikasi atau duplikasi itu kan dia menyebabkan si DNA itu bisa diwariskan dari satu sel ke sel lain melalui proses kalau pewarisan proses meiosis ya. Jadi di dalam di dalam dogma sentral itu yang pertama dari DNA itu bisa menjadi DNA. Nama prosesnya itu adalah replikasi. Kemudian dari DNA bisa juga menjadi RNA atau kita sebutnya sebagai proses dari DNA menjadi RNA? Prosesnya namanya transkripsi ya. Kemudian dari DNA untuk menjadi protein itu namanya translasi. Itu sangat umum di molekul biologi. Jadi ketika dan kemudian si protein ini bisa berfungsi sebagai enzim. Enzim inilah yang kemudian dia akan mempengaruhi sifat dari sebuah organisme. Misalnya gini, bunga warna merah. Warna merah itu biasanya berasal dari molekul yang namanya antosianin misalkan. Pada Euphorbia polysaccharima nama molekulnya
antosianin. Untuk membuat antosianin ini kan bahan kimia. Si bahan kimia itu harus dibikin melalui serangkaian reaksi enzimatis gitu. Dari senyawa prekursornya atau senyawa yang awalnya kemudian menjadi senyawa intermediate dan kemudian menjadi senyawa yang hasilnya yaitu antosianin, sehingga apa namanya, si enzim tersebut dia bisa memiliki warna merah karena ada enzim-enzim yang bisa menyebabkan suatu organisme baik itu multiseluler ataupun uniseluler untuk dia mengekspresikan enzim yang bisa, kalau saya bilang mengekspresikan berarti dia dari DNA dijadikan RNA menjadi protein, itu yang dinamakan dengan ekspresi protein. Nah, si ekspresi protein itulah yang akan mempengaruhi sifat. Jadi ketika kita ngomongin genetika, ya, ketika kita ngomongin genetika dalam Mendelian, di mana unit pewarisan sifat, kita ngomongin di situ ada lokus, ya, kita ngomongin di situ ada alel, gitu kan. Nah, sebenarnya yang disebut dengan lokusnya sendiri gitu. Lokusnya sendiri itu adalah letak gennya itu sendiri. Si gen yang mengkodekan enzim tertentu itu gitu. Misalkan tadi ada bunga yang warna merah karena dia bisa memiliki enzim yang mengkodekan warna merah tersebut di kromosom tertentunya, di lokusnya tersebut dia ada gen yang fungsinya untuk mengkodekan si warna merah tersebut itu secara molekulernya. Nah, apa yang disebut dengan alel dalam segi molekuler, kalau kita ngomongin genetika molekuler, alel ini sebenarnya dia variasi dari gen tersebut, gitu, variasi gen. Kalau kita ngomongin variasi gen, berarti di situ ada sekelompok gen yang bisa termutasi, gitu kan, bisa mengalami mutasi titik atau mutasi ya biasanya kalau gen mutasi titik gitu. Jadi ada yang enzimnya ini aktif sehingga dia bisa menyebabkan warna merah. Ada juga yang enzimnya ini karena mutasi enzimnya tidak aktif. Ketika enzimnya tidak aktif kan berarti warna merah itu tidak bisa diproduksi. Nah, ketika warna merah tidak bisa diproduksi berarti dia biasanya akan memiliki warna putih, sebagai contoh seperti itu. Nah, itu itu yang disebut alel ketika kita ngomong secara molekuler itu sebenarnya dia adalah variasi di antara gen-gen tertentu gitu. Oke, kita back ke soal. Nah, kalau kita lihat soal di sini, ya kan, udah dia suatu ketika Pak Bambang ini peneliti mengalami penurunan sifat ya. Suatu ketika diminta untuk meneliti genotip dan fenotip dari buah mangga ya. Sifat genotipnya dan juga nah, buah mangga ini dipengaruhi oleh enzim. Nama enzimnya apa di sini? Enzim beta glukosidase ya. Nah, enzim beta glukosidase itu enzim yang berfungsi untuk salah satu selulase, dia adalah selulase. Jadi buah tanaman itu dia bisa tegak berdiri seperti itu karena ada selulase. Nah, selulase ini dia adalah rantai gula yang panjang ya, yang terdiri dari glukosa, polimer dari glukosa gitu ya. Polimer dari glukosa. Kalau kita gambarkan di sini misalkan ini satu glukosa ya. Si selulosa ini glukosanya terdiri dari banyak glukosa. Nah, itu akan banyak glukosa di situ. Nah, glukosa menjadi selulosa ini molekul yang rigid yang menyebabkan keras gitu ya. Nah, si selulosa ini dia ketika misalkan buah matang, kalau kita lihat mangga matang itu kan akan, kalau kita lihat itu kan empuk, rada firmness itu lunak, dia akan menjadi lebih lunak. Lunak kenapa? Karena si ikatan kimia yang selulosa yang keras itu dia dipotong. Nah, si DNA oleh sebuah gen gitu ya. Nah, si enzim beta glukosidase ini dia bisa mendegradasi selulosa, kata dia, menjadi monomernya itu glukosa, sehingga ketika buah matang itu akan rasanya manis karena di situ banyak gula, dan juga akan akan lunak gitu karena glukosa itu bukan polimer yang rigid ya gitu. Nah, salah satu parameter pematangan buah adalah firmness. Nah, jadi yang namanya firmness atau tingkat kelunakan. Jadi
mana yang lebih lunak, mana yang nggak lebih lunak. Tentu ketika enzim beta glukosidase ini aktif, maka yang namanya buah itu akan menjadi lebih lunak gitu. Parameter ini diukur berdasarkan seberapa sulit elektroda menembus daging buah. Dia mengukurnya pakai elektroda. Satuan parameter ini adalah LBS. LBS itu dia satuan massa ya. Ini bisa dalam atau kilogram di situ, artinya semakin keras daging buah semakin tinggi nilainya. Ini kata kunci. Jadi ketika kita ngerjain soal olimpiade kita lihat kata kuncinya juga. Jadi kata dia semakin keras daging buah semakin tinggi nilainya. Jadi yang nilainya semakin tinggi, tingkat nilai firmness-nya semakin tinggi, maka itu semakin keras si daging buahnya. Gitu. Nah, diketahui bahwasanya enzim beta glukosidase ini memiliki motif urutan asam amino yang menyusun si aktifnya. Ya, makanya ya. Jadi ada mutasi-mutasi yang menyebabkan si protein yang diproduksi oleh gen beta glukosidase itu berbeda antar lain karena masing-masing gennya itu berbeda. Nah, yaitu YITEN GAGA. Ini yang yang wild type-nya. YITEN GAGA. Wild type artinya dia bukan mutan, itu artinya yang normalnya. Nah, namun ada 3 alel yang ditemukan. Yang pertama itu yang wild type, yang IYITNGAA. Yang kedua adalah yang IYITDNGAA. Dan yang ketiga adalah IYLTENGAA. Ada 3. Berarti ini adalah alelnya. Ya. Alel 1, alel 2, alel 3. Ada 3 alel. Ya. Nah, berarti ini pola pewarisan sifatnya akan mirip dengan kalau kita bisa lihat itu adalah pada darah manusia, golongan darah manusia. Seperti kita tahu golongan darah manusia juga itu merupakan pewarisan sifat yang terdiri dari 3 alel, gitu kan. Apa aja? Ada yang ini, ada alel yang kalau kita lihatnya ya, ada yang kalau dalam pewarisan darah IA, ya kan. Kemudian ada IB, kemudian ada yang I kecil. Itu dimana IA dan IB ini saling kodominan gitu, ya kan? Dan IA dengan IB itu dia lebih besar dominan terhadap yang I gitu. Sehingga akan ada orang yang bergolongan darah A misalkan, dia IA bisa IA ya. Dia homozigot dominan, bisa juga yang golongan darah A ini dia bisa juga yang IA I kecil. Nah, ini merupakan mirip-mirip dengan yang ini. Jadi pola pewarisan sifatnya itu dia mirip-mirip dengan yang ini, gitu ya. Kalau kita lihat, tapi kalau yang di sini dia kita lihat di datanya, hasil dari datanya. Ya, ini genotipnya, ya. Genotipnya itu ada yang 11, 12, 22, 23, 13, 33. Nah, ini kemana? Ini genotip ini merujuk ke sini, ya. Itu ada yang 11 berarti dia yang wild type yang homozigot. Teman-teman sudah harus familiar ya dengan yang istilah homozigot, heterozigot. Kalau homozigot berarti kan yang sama ya, alelnya di dalam satu individu itu sama gitu. Sebagai makhluk diploid, kita tentu punya 2 set kromosom ya. Nah, setiap kromosom itu berarti berbeda-beda alelnya. Kenapa berbeda-beda? Karena kita mendapatkan kromosom itu satu dari ayah kita dan satu dari ibu. Nah, tapi kalau di hewan berarti ya tetap dari orang tuanya ya, yang jantan dan yang betina tentu saja. Nah, itu makanya dia ada yang 11, 12, 13. Yang 11 berarti dia dua-duanya wild type. 12 dia juga yang satu yang wild type, yang satu yang alel nomor 2. Nah, yang B ini yang dia yang 22, yang A ini yang 2/3. Artinya ya dia punya alel nomor 2 dan punya alel nomor 3. Yang ini yang alel nomor 1 dan nomor 3, yang ini alel nomor 3 dan nomor 3 gitu ya. Yang ini. Oke. Kalau kita lihat di situ, itu ini kan ini namanya genotip ya, genotipnya.
apa yang ada di dalam kromosomnya, ya, gennya itu apa gitu. Alel genotip kan itu ngomongnya alelnya itu ada apa aja, satu-satu. Kalau biasanya dalam pewarisan bunga ya, yang umum itu A besar A kecil atau A besar A besar, ya kan, atau A besar A besar A kecil, berarti kan dia heterozigot. A kecil berarti dia kalau mereka saling dominan, A kecil itu adalah homozigot resesif. Kalau A besar itu homozigot dominan. Nah, itu sama juga. Ini mirip-mirip dengan ini, 11, 12, 13. Tetapi di sini fenotipnya tuh ada 2. Fenotipnya dari mana? Dari hasilnya ini. Kalau kita lihat hasilnya ini, antara yang kelompok ini dan kelompok ini, itu dia tidak berbeda signifikan. Ya. Dengan karena sama A. Ya. Kalau kita membaca data dalam soal olimpiade, kita akan sering banget melihat yang namanya bintang misalkan, atau enggak A. Kalau dia satu huruf masih A, masih A, berarti ini menunjukkan kalau dia tidak ada perbedaan secara signifikan secara statistik. Nah, ada satu lagi, berarti ini tingkat yang A ini apa dia, lunak atau enggak lunak? Nah, karena firmness-nya kecil, berarti dia, kata dia yang lunak. Nah, sifatnya itu lunak, gitu ya. Nah, yang A kita simpulkan bahwasanya dia itu lunak, gitu ya. Yang B kalau kita lihat di sini, yang B itu berarti dia apa? Yang B di sini keras. Kita bisa simpulkan gitu. Gitu. Kalau kita lihat di sini, yang 11, 12, 23, 13, 33 itu semuanya yang lunak, ya. Artinya kemungkinan besar karena 11, 12, 23, 13 dan 33, artinya kemungkinan besar yang menyebabkan terjadinya keras adalah yang alel nomor 2. Gitu. Enzim beta glukosidase yang pada nomor 2 itu kemungkinan besar dia termutasi siti aktifnya sehingga dia tidak bekerja optimal dalam memecah selulosa. Gitu. Kalau dia tidak bekerja optimal dalam memecah selulosa, apa yang akan terjadi? Si buah mangga itu akan tetap menjadi buah yang keras, gitu ya. Seperti itu ya. Paham? Sampai sini ada yang ini ingin ditanyakan? Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan di unmute saja, nanti silakan ngomong aja ya, gitu. Nah itu ya, YIT DNGAA, kita kembali ke situ. Ya, berarti kemungkinan besar yang ini itu dia ketika dia homozigot, dia akan menjadi sifat yang keras, gitu. Maka kemungkinan besar yang nomor 1 dan nomor 3 ini dia adalah dominan dia. Ya, yang 3 juga dominan dia. Dominan. Nah, yang ini dia yang nomor 2 ini baru dia resesif, gitu. Ya, kemungkinan besar seperti itu. Ya, karena apa? Kita lihat di sini kalau ada 11 dia menjadi lunak. Ya, 12 ada yang nomor 2, ya, yang nomor 2 itu yang menyebabkan keras tadi. Tetapi yang nomor 2 ini dia pembawa sifat keras ini kalah oleh yang nomor 1 sehingga menjadi tetap lunak gitu. Sedangkan kita lihat yang dua-dua ini, dua-dua dia homozigot resesif untuk yang keras, maka akhirnya dia menjadi sifat kerasnya keluar gitu. Ya, kemudian yang 23 ini sifatnya ada 3-nya, jadi 3-nya itu dia dominan ya. Berarti kalau kita lihat tadi dominansinya yang nomor 1 itu sama dengan nomor 3,
dan dia dominan terhadap nomor 2. 1 dan 3 dia mengkodekan membawa sifat lunak, ya. Dan nomor 2 dia membawa sifat yang keras, gitu. Ya, paham sampai sini ya? Gitu. Oke. Nah, ini berarti sistem pewarisan sifatnya masih pewarisan sifat yang sederhana, masih pewarisan sifat yang menggunakan hukum Mendel, ya, kalau gitu. Oke. Nah, ini. Kemudian kita sekarang move ke yang ininya, yang tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Oke, ya. Yang pertama itu sifat yang diteliti merupakan sifat yang kualitatif trait, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa itu kualitatif trait, gitu ya. Bentar, saya sharingkan. Ya. Kalau kita lihat apa yang kualitatif dan kuantitatif. Ya, kalau kita lihat kualitatif kan kita biasanya lebih ngomonginnya kualitatif itu secara angka biasanya. Kualitatif, sedangkan kuantitatif itu biasa apa namanya? Kualitas. Kalau kualitatif kan jadi dia kualitas, kalau kuantitatif dia bisa lebih terukur gitu. Nah, biasanya yang sifat kualitatif trait itu biasanya sifat-sifat yang dia diwariskan berdasarkan pewarisan sifat poligen. Ya, coba nanti teman-teman searching tentang poligen. Jadi kalau poligen itu sebuah sifat itu dia diturunkan oleh berbanyak sampai ribuan gen, ya, ditentukan oleh ribuan gen. Sebagai contoh, kualitatif trait itu adalah manusia, itu berat badan manusia. Jadi ketika sifat itu diturunkan secara poligen dan kualitatif trait, maka dia akan mengikuti yang namanya kurva normal. Nah, apa itu kurva normal? Saya akan tunjukkan dulu ininya, ya, fotonya. Bentar. Oke, saya buka dulu. Saya buka dulu fotonya biar teman-teman paham kualitatif dan kuantitatif trait. Nah, sudah kelihatan usernya? Ya, ini adalah kualitatif dan kuantitatif trait. Trait itu dia adalah karakteristik, ya, sorry. Trait itu karakteristik, ya. Dia ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Kita lihat di sini yang kualitatif. Saya mau coret-coret dulu. Nggak ada ya di sini untuk coret-coretnya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, kualitatif itu kata dia yang pertama, ya, kalau yang pewarisan sifat kualitatif, biasanya itu ada dominan, ada resesifnya, dan sifatnya itu discrete. Jadi fenotipnya itu discrete. Discrete itu kan ada yang kalau data itu ada yang discrete, ada yang continue. Ya, yang namanya data discrete itu datanya dia terpisah-pisah, terpecah-pecah. Misalkan gini, warna itu warna bunga misalkan. Warna bunga itu discrete sifatnya karena dia merah atau putih, gitu kan. Kalau yang namanya continuous, kalau yang kuantitatif itu continuous, dia itu antara satu fenotip dengan fenotip lainnya itu bedanya sangat kecil, bahkan hampir sangat kecil bedanya, ya. Makanya kurvanya itu kurva seperti ini, gitu. Ya. Ini yang kuantitatif trait. Contohnya ini yang digambarkan di sini yang namanya kuantitatif trait, kata dia itu plant height atau panjang tanaman, ya. Kalau kita lihat di situ panjang tanaman kan ini, ya, plant height. Ada tanaman yang sudah tua, maksudnya ini pada usia tertentu, misalkan usia mature-nya tanaman, misalkan ada yang kurang dari 20, kemudian ada yang bedanya cuma 1 cm, bahkan 1 mili di antara tanaman-tanaman di seluruh dunia, maka trait-nya itu dia continue, ya. Tidak terpisah-pisah. Tidak ada yang tinggi, sedang, rendah, tetapi dia berbedanya sangat sedikit, ya. Ini yang disebut dengan kuantitatif trait. Tetapi yang kualitatif trait, dia itu
datanya diskrit. Sebagai contoh data itu bentuk biji, ada yang spherical, ada yang wrinkle, gitu kan. Ada yang bulat, ada yang keriput. Warna, ada yang hijau, ada yang yellow. Ini kan dia diskrit, dan ini bisa pewarisan sifatnya, dia bisa mengikuti pewarisan sifat Mendelian ya, pakai Mendel, yang kita bisa breakdown ke alel-alelnya, dan alel-alelnya itu saling tersegregasi dan juga mengalami independent assortment gitu ya. Nah, contohnya ini flowernya ada flower yang warna purple sama white, ini yang qualitative trait gitu ya. Nah, kalau kita lihat tadi inflated, ada yang constricted gitu kan, ada yang hijau, ada yang yellow. Nah, itu namanya qualitative trait ya. Kualitatif datanya itu data diskrit, datanya itu terpisah, tidak saling nyambung gitu. Itu namanya data diskrit. Makanya individual can be correctly classified according to phenotypes. Setiap individu di dalam qualitative trait dia bisa diklasifikasikan berdasarkan fenotipnya. Baik itu fenotipnya misalkan yang satu merah sama ungu, itu kan jelas sekali dia bisa klasifikasikan gitu. Tetapi kalau yang quantitative trait itu relatif. Ya, karena apa? Kita bisa nyebut itu tanaman tinggi, bisa, tetapi tinggi itu seberapa tinggi itu relatif antar orang. Dan karena sifatnya itu berbedanya dikit-dikit sehingga kita tidak bisa fixkan bahwasanya oh ini tinggi, ini sedang, ini rendah gitu. Tapi dia kalau kualitatif trait yang jelas dia menjadi kurva normal seperti ini ya. Kurva normal, yang ini plant height, yang ini percent of plant, presentasi tumbuhan. Dan trait yang paling banyak atau sifat yang paling banyak itu pasti sifat yang di tengah-tengah gitu, yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Itu biasanya yang qualitative trait gitu ya. Makanya yang kualitatif itu ikut yang Mendelian inheritance ya. Kalau yang kuantitatif trait dia complex mode of inheritance. Complex mode artinya dia sistem pewarisan sifatnya sangat kompleks, maka disebut dengan polygen. Gitu. Nah, kemudian molecular marker are qualitative trait. Kalau yang tadi kita bahas soalnya itu masuknya ke dalam yang namanya molecular marker. Itu artinya marka molekulernya gitu. Kalau marka molekuler berarti apa? Kalau marka molekuler berarti karena dia marka molekuler itu biasanya untuk mengklasifikasikan. Oh, kalau dia punya gen A, pasti dia keras. Oh, kalau punya gen B, dia pasti lunak. Kayak tadi, kalau ada gen yang kalau ada alel yang wild type, misalkan yang 1 dan yang 3 pasti lunak. Tetapi kalau yang homozigot resesif untuk alel 2 pasti dia keras. Nah, itu namanya molecular marker. Jadi penanda molekuler gitu ya. Jadi molecular marker ini sangat sedang sering dikembangkan. Kenapa dikembangkan? Karena kita bisa menyeleksi gitu kan. Menyeleksi bibit biasanya kalau untuk di tumbuhan. Misalkan ada berbagai macam bibit mangga. Kita pengen tahu kan, mangga ini akan menjadi mangga yang manis dan lunak ketika matang atau enggak gitu kan. Kalau kita nunggu dia berbuah kan itu sangat lama gitu. Maka kita mendevelop tadi molecular marker seperti tadi, kita cek pakai PCR ya. Mungkin teman-teman udah belajar PCR kemarin. Dicek pakai PCR, dicek sequence DNA-nya seperti apa gitu kan. Nanti kita ketahuan, oh si bibit yang ini dia itu pasti bakal menjadi mangga yang lunak. Jadi untuk perkebunan mangga secara besar, ketika marker itu sudah ditemukan, maka seluruhnya itu akan menjadi mangga yang dalam artian dia menjadi mangga yang lunak dan manis. Seperti itu fungsi molecular marker. Tapi quality trait itu dia moderate to great environmental. Biasanya yang polygen ini, karena dia gennya sangat banyak, dan gen-gen itu biasanya dipengaruhi oleh yang namanya epigenetik. Kalau epigenetik itu studi interaksi antara genetik dengan lingkungan, maka biasanya si yang moderate to great environment itu dia dipengaruhi oleh banyak sekali oleh lingkungan gitu. Nah, itu yang kualitatif dan kuantitatif trait. Contohnya itu adalah plant height gitu kan, yield atau hasil panen, kemudian disease severity, ketahanan terhadap penyakit, kemudian juga grain weight atau grain itu biji ya, bulir,
berat bulir, misalkan berat bulir padi, berat bulir apa, itu merupakan quantitative trade. Itu ya, paham ya tentang quantitative trade dan qualitative trade. Biasanya kalau intinya kuantitatif itu datanya biasanya continue dan dia itu diwariskan oleh yang namanya polygen. Tetapi yang kualitatif biasanya itu kualitatif itu biasanya dia itu can be correctly classified gitu kan, according to phenotype. Dia bisa mudah diklasifikasikan karena datanya discrete dan juga dia mengikuti molekuler Mendelian inheritance gitu ya. Oke, kita kembali ke soal. Kita kembali lagi ke soal. Sifat yang diteliti merupakan sifat kualitatif trait. Nah, karena tadi kualitatif trait itu ini kan sifat yang dia tidak membutuhkan banyak gen. Artinya dia melibatkan hanya satu gen itu beta glukosidase, dan dia juga hanya ada variasi di alel-alelnya saja. Maka apakah itu kualitatif trait? Ya, dia benar ya. Kalau itu mengikuti yang namanya sifat yang diteliti merupakan sifat kualitatif trait. Gitu. Ya. Dan juga dia tidak polygen, dan juga datanya pun dia datanya discrete. Ya, datanya discrete. Kalau kita lihat di sini antara ini dan ini dia tidak signifikan, artinya kita bisa klasifikasikan datanya menjadi lunak dan keras gitu. Ya. Dan datanya dia tidak dalam bentuk data kurva normal. Makanya kita sebut dengan dia kualitatif trait. Oke, kemudian yang kedua, alel wild type dan alel 3 bersifat dominan terhadap alel 2. Seperti yang kita bahas tadi ya. Bahwasanya ketika ada alel 1 dan alel 3, maka sifat nomor 2 itu akan terrepresi atau tidak akan muncul di fenotip. Makanya itu berarti bahwasanya alel wild type dan alel 3 itu bersifat dominan. Kalau kita lihat yang 11, 12, 23, 13, 33 ini dia walaupun ada 2, misalkan 2 dan 3 dan 1 dan 2, dia yang akan muncul adalah sifat yang lunak, bukan sifat yang keras. Munculnya sifat yang keras hanya ada pada homozigotnya yang B ini saja. Ya, berarti dia mengalami yang namanya adanya dominansi. Yang wild type itu dominan dan alel 3 juga bersifat dominan terhadap alel 2 gitu. Yang ini juga betul berarti ya. Oke. Kemudian the next ini residu asam amino E berperan penting dalam proses katalitik. Betul atau salah? Kalau kita lihat di sini apakah seperti tadi, kenapa yang satu lunak dan yang satu nggak lunak? Karena ini kan berkaitan dengan enzim beta glukosidase gitu kan. Yang berarti ketika enzim beta glukosidase aktif, maka si selulosa itu dia akan mengalami degradasi, dan ketika selulosa mengalami degradasi, apa yang akan terjadi? Si selulosa tersebut akan menjadi glukosa dan akan menyebabkan dia menjadi lunak. Ya, yang lunak yang mana? Yang lunak adalah yang ada nomor 1 dan nomor 3 gitu. Kalau kita lihat di sini yang nomor 1 dan 3 dia memiliki yang namanya residu asam amino yang E. Gitu. Ya, yang E, glutamin. Sedangkan yang nomor 2 itu dia tidak memiliki E. E-nya itu menjadi D, menjadi asparagrin. Kalau seperti ini, kemungkinan besar ya si asam amino E tersebut atau yang glutamin tersebut dia berfungsi sebagai sistem katalitik. Berarti benar atau salah? Betul ya. Oke. Nah, itu yang A betul, B betul, dan C juga betul. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini, salah satu parameter teman-teman sudah mengerti belum apa itu residu asam amino dan struktur enzim? Ya, enzim itu kan protein. Kalau seperti kita tahu, protein itu tersusun dari 20 macam asam amino yang kita ketahui ya. Dan asam amino tersebut, kalau ini di molekuler biologi, teman-teman tahu juga kalau asam amino tersebut itu
dikodekan oleh kodon-kodon yang ada pada mRNA. mRNA itu hasil dari transkripsi protein di transkripsi mRNA di nukleus ya, dari DNA menjadi RNA. Nah, itu konsep dasar dari dogma sentral. Makanya jangan bingung kalau ada yang misalkan IYTRR apaan ini. Nah, itu adalah sekuen dari protein. Nah, kenapa ini ngomong kok ini kan protein bukan DNA? Karena memang protein itu digantikan oleh DNA. Ketika ada perubahan di proteinnya, berarti DNA-nya pun mengalami yang namanya mutasi, gitu ya. Mutasi. Teman-teman juga harus belajar biasanya mutasi itu sering keluar mulai dari mutasi statistik, mulai mutasi nonsense, mutasi missense ya, dan juga mutasi nonsense, missense sama silent mutation, itu yang mutasi titik ya. Juga teman-teman belajar juga yang mengingatkan silent frame shift mutation ya. Mutasi yang terjadinya penambahan atau pengurangan tapi tidak 3 basa. Dia hanya kehilangan 1 basa atau 2 basa sehingga ketika kodonnya itu jadi berubah yang sangat banyak perubahannya gitu. Itu ya. Kemudian yang D, kita move ke soal lagi. Apabila sebuah plasmid yang berisi gen alel 2 transformasikan pada tumbuhan bergenotip 23, maka firmas akan lebih tinggi. Seperti kita tidak ketahui, walaupun ditambah alel 2,2 ini karena dia itu enzimnya tidak aktif, ya kan? Ya. Artinya apa? Pada tumbuhan bergenotip 2,2, apalagi tumbuhannya 2,2, maka firmasnya pun tidak akan bernilai lebih tinggi. Firmasnya itu ya karena sifatnya itu hanya diskrit, dia lunak atau keras gitu. Jadi tidak akan lebih tinggi signifikan gitu kalau nanti diuji. Mungkin ada perbedaan angka dari firmness-nya, tetapi tidak akan berbeda signifikan antara masing-masing itu. Seperti yang ini, dia A semua atau dia B gitu ya. Oke. Itu yang nomor 31, ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman, kalau ditanyakan silakan unmute aja, kemudian silakan tanya gitu kalau ada yang kurang mudeng dari apa yang saya terangkan. Karena kita waktunya sangat cepat, ini sudah 11.15 dengan waktu kita cuma dari jam 10 sampai jam 12 dan jam 1 sampai jam 2, makanya kita percepat saja ya. Oke. Nah, kemudian yang nomor 32 ini mengenai genetika populasi gitu ya. Genetika populasi itu biasanya yang dipelajari adalah frekuensi alel-alel yang terdapat di frekuensi alel-alel. Oh, ini ada yang nanya jawaban nomor D itu apa? Yang nomor D itu jawabannya adalah salah, sorry. Ya. Salah, kenapa jawabannya salah? Karena ini tadi sifatnya dia tidak kumulatif. Kalau sifatnya tidak kumulatif, makanya dengan ditambahkan alel tersebut pun firmness-nya dia tidak akan menjadi lebih keras gitu. Ya, karena enzim itu dia enzim yang kemungkinan besar masih bisa bekerja gitu. Karena ini perbedaannya pun tidak, kelunakannya ini dia tetap ada lunak-lunaknya sedikit walaupun berbeda jauh dengan ini yang lebih lunak. Gitu ya. Tapi dengan adanya itu enzim itu lebih banyak pun dia tidak akan menyebabkan semakin keras gitu. Kecuali kalau enzimnya yang lebih keras, tapi enzimnya itu enzim yang untuk produksi selulase misalkan. Ketika ada enzim yang fungsinya untuk produksi selulosa, bukan selulase, sorry. Selulase itu enzim pendegradasi dari selulosa, kalau selulosa itu molekulnya si selulosa. Ketika enzim pendegradasi selulosa itu, maka dia baru disebut dengan dia semakin keras karena selulosa yang dibentuknya semakin banyak, akibatnya apa? Akibatnya buah menjadi semakin keras. Tapi ikan ini nggak seperti itu. Dia fungsinya untuk membreakdown, cuma aktivitas dari yang alel nomor 2 itu lebih kecil, makanya dia lebih kecil pun ketika dia ditambahkan seberapa banyak pun, dia tetap bisa memotong tapi sedikit kepada mangga yang ditambahkan yang mengandung gen alel untuk yang alel nomor 2 itu enggak ya. Teman-teman juga harus sudah mulai
belajar ini mengenai populasi genetik atau genetika populasi. Genetik atau genetika populasi itu mempelajari frekuensi alel-alel gitu kan. Nah, bagaimana cara untuk menghitung frekuensi alel-alel gitu kan? Biasanya kalau kita ngomongin frekuensi alel A misalkan, ya, frekuensi alel A itu biasanya jumlah individu, jumlah individu yang memiliki alel A itu kan per total individu. Aduh, ini saya total individu di populasi. Nah, ingatlah ya, itu tulisan saya jelek banget. Jumlah individu alel A per total individu di dalam populasi tersebut. Itu yang namanya dengan frekuensi alel A gitu ya. Nah, kata ini menggunakan hukum Hardy-Weinberg ya. Si hukum Hardy-Weinberg itu mengatakan bahwasanya frekuensi alel-alel ya kan di di sebuah lingkungan, di sebuah populasi itu penjumlahan dari frekuensi alel-alel di dalam populasi itu sama dengan 1 gitu ya. Maka untuk ditentukan alel 1 disebut alel P misalkan, alel 1 lagi disebut alel Q ya. Frekuensi misalkan frekuensi alel P itu untuk frekuensi alel P dan Q untuk frekuensi alel Q, itu adalah 1 gitu. Maka hukum Hardy-Weinberg-nya yang genetika populasi ditambah Q itu sama dengan 1. Dan juga kata Hardy-Weinberg, ini namanya equilibrium Hardy-Weinberg, mengatakan bahwasanya karena P plus Q ini sama dengan 1, maka jumlah kuadrat dari alel-alel tersebut di dalam populasi juga 1. Maka ini disebut juga P plus Q kuadrat sama dengan 1. Nah, P plus Q ini apa dia? Sama dengan P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat. Itu ya, itu frekuensi alel di dalam populasi gitu ya. Nah, terus apa lagi selain ini? Misalkan untuk golongan darah, kalau golongan darah kan dia memiliki 3 alel, ya kan? Ada alel yang IA, IB atau I kecil, maka sama gitu. Karena bunyinya, jadi kalian tuh kalau belajar jangan hafalin rumus, tapi konsepnya gitu. Apa bunyi hukumnya itu? Kalau tadi bunyi hukumnya adalah jumlah alel-alel dalam populasi itu adalah 1 dan jumlah kuadrat dari alel-alel di dalam populasi juga 1. Maka yang Hardy-Weinberg itu yang misalkan 3 alel, maka dia adalah P ditambah Q ditambah R sama dengan 1 gitu ya. Kalau kita kuadratkan berarti P ditambah Q ditambah R kuadrat sama dengan 1. Ya. Apa P ditambah Q ditambah R kuadrat sama dengan 1? Itu yang P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah R kuadrat ditambah 2PQ ditambah 2QR ditambah 2PR. Ya, itu rumusnya saya nggak bisa tulis karena kebanyakan nanti. Nah, ini yang Hardy-Weinberg itu ya. Oke, next. Nah, Hardy-Weinberg kata dia juga mengeluarkan statement bahwasanya frekuensi alel-alel pada sebuah populasi itu akan tetap stabil. Artinya dia stabil dari generasi ke generasi. Artinya apa stabil dari generasi ke generasi? Itu tidak akan ada perubahan frekuensi alel-alel apabila memenuhi 5 syarat ya, 5 syarat ya. Teman-teman juga pasti sudah belajar ya. Yang pertama itu populasinya besar ya, yang menyebabkan hukum Hardy-Weinberg itu. Yang kedua itu selain populasinya besar, dia juga tidak ada migrasi. Artinya tidak ada perpindahan pertukaran individu antar populasi. Jadi populasi itu dia terisolasi, dia hanya di situ saja. Yaitu namanya populasinya besar, tidak migrasi, kemudian tidak terjadi seleksi alam gitu ya. Tidak
seleksi alam. Tidak terjadi seleksi yang menyeleksi fenotip tertentu di populasi tersebut, itu tidak ada. Gitu. Nanti kita belajar dikit-dikit tentang seleksi alam dan lain-lainnya. Ya. Nah, kemudian kata dia juga tidak ada mutasi. Karena mutasi itu menyebabkan perubahan alel-alel. Kalau ada mutasi berarti alel-alel di dalam populasi tersebut akan berubah. Tidak ada mutasi, dan yang terakhir adalah perkawinan acak. Ketika terjadi perkawinan acak, maka alel-alelnya itu akan tetap sama. Tetapi ketika ada preferensi, misalkan alel ini dia kawin dengan alel ini terus, maka yang akan lebih banyak itu alel yang terus-terusan kawin gitu. Karena dia tidak acak kawinnya. Makanya syaratnya itu ada 5. Yang pertama, tidak ada migrasi, tidak ada mutasi, populasinya harus besar, perkawinannya harus acak, dan tidak ada mutasi ya berarti. Tidak ada mutasi, tidak ada migrasi, populasi besar, acak, dan tidak ada seleksi alam, gitu ya. Itu harus sudah di luar kepala. Ya. Kata dia, desa Sukabuntal baru mengalami banjir bandang. Ya. Berarti ketika dia ada banjir bandang, kalau kita lihat di konsep populasi genetik, saya mungkin akan menerangkan dulu tentang populasi genetik. Ya. Jadi kalau kita ngomongin evolusi, ya, evolusi itu kan berkaitan dengan perubahan kan, perubahan sedikit demi sedikit, ya kan, dari fenotip suatu individu, ya kan, perubahan dalam waktu yang sangat lama ya, perubahannya bisa sampai 100 tahun, 200 tahun, bahkan sampai ribuan tahun, ya kan, ya. Karena itu dimulai dulu ya. Nah, perubahannya itu sangat lama, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, ya kan? Itu perubahan yang sangat lama. Nah, unit terkecil dari evolusi, kalau kita ngomongin evolusi itu bukan perubahan pada individu, gitu. Tetapi evolusi itu lebih kepada perubahan daripada populasi itu. Karena unit terkecil dari evolusi itu bukan individu, tetapi unit terkecil dari evolusi adalah populasinya. Populasi yang berubah dalam evolusi itu, bukan individu yang berubah. Makanya tidak ada yang namanya monyet tiba-tiba berubah jadi manusia misalkan. Tetapi bagaimana evolusi monyet itu, ya, lama-kelamaan dia akan mengalami perubahan alel gitu kan, perubahan alel yang menyebabkan terjadinya perubahan fisik dan lain-lain ya, karena ada mutasi juga, ada seleksi alam di situ, sehingga di situ terjadi yang namanya evolusi gitu. Makanya evolusi itu didasari oleh yang pertama adalah seleksi alam dan juga variasi. Variasi itu terbentuk karena ada 2 hal. Yang pertama itu karena rekombinasi dan karena mutasi gitu. Nah, maka itu di genetika populasi. Mungkin setelah ngebahas ini kita akan kita bahas dulu, soalnya kemudian saya akan ngasih sedikit materi tentang genetika populasi ya. Oke. Desa Sukabuntal baru saja mengalami banjir bandang sehingga banyak kucing di daerah tersebut mati. Kalau dalam evolusi ini kita biasanya disebut dengan hanyutan genetik. Ya, genetika. Banyak populasi, banyak individu di dalam populasi itu mati. Itu biasanya istilahnya kita sebut dengan mengalami hanyutan genetik. Ya, banyak yang mati. Itu ya. Seminggu setelah surut, Bistami menghitung populasi kucing dan mendata frekuensi alel-alel dari gen S yang terpaut kromosom X. Oke. Gen S, ini kata kuncinya lagi, gen S yang terpaut kromosom X. Nah, artinya apa? Si gen S ini berada di kromosom X. Ya. Kromosom X itu akan ada 2 di ibu, di perempuan, ya, di yang betina, dan akan hanya ada 1 di laki-laki. Kita harus ingat itu. Diketahui gen S berperan dalam menentukan warna rambut. Oh, S ini dia berperan warna rambut. S besar dan S kecil bersifat kodominan. Oke. Artinya kodominan, ketika mereka berdua bertemu akan ada fenotip baru gitu ya. Pada heterozigotnya akan ada fenotip baru. Bertanggung jawab terhadap fenotip rambut hitam dan coklat. Bersifat kodominan dan berturut-turut bertanggung jawab menentukan hitam dan coklat. Hitam dan coklat. Dan ketika heterozigot maka warnanya adalah ini hitam dan coklat. Gitu ya.
Hasil perhitungan Bistami adalah sebagai berikut. Kemudian dia ngitung setelah terjadi bencana itu, apa hasil penghitungan Bistami? Di situ dilihat kalau ternyata yang hitam itu ada 15, ya kan, di jantan dan 20 di betina. Oke. Coklatnya itu ada 35 di jantan dan 10 di betina. Belang hitam coklat di jantan itu tidak ada. Kenapa tidak ada belang hitam coklat di jantan, sedangkan ada 20 di betina? Itu kan. Ini kira-kira kenapa? Ini kemungkinan besar kalau kita lihat, si belang hitam coklat itu kan dia memiliki alel S dan S bersifat kodominan. Sedangkan jantan alelnya itu XY. Kalau XY berarti akan hanya ada satu kromosom X. Berarti dalam satu individu dia hanya akan ada satu hanya akan ada satu alel. Mau baik itu kalau yang jantan itu S besar atau S kecil. Ya kan? Akibatnya apa? Akibat dari ini maka yang belang hitam coklat ini dia tidak ada. Karena apa? Karena tidak mungkin kecuali pada betina. Betina kan XX. Jadi yang kromosom yang misalkan ini satu kromosom ya XX. Ya kan? Misalkan kromosom yang X1 lagi ini dia S, yang satunya lagi dia S kecil. Ini baru bisa. Gitu. Ya. Maka dari itu ini perhitungannya nanti akan ada agak berbeda gitu. Ya. Nah, makanya nanti yang di jantan ini kita bisa karena dia nggak dia kromosomnya itu nggak banyak, maka ini kita akan hitung setengah karena dia hanya memiliki setengah. Kalau yang betina atau kita jadikan jantan ini menjadi setengah atau kita kalikan betina menjadi 20 kali 2 kalinya. Tapi kita jadikan jantan ini setengah dan coklat ini jadi setengah. Dia hanya memiliki setengah alel yang S dan ini hanya setengah alel yang S juga gitu. Ya. Dan ini juga betina itu dia akan kita jadikan setengah untuk yang S besar dan setengah untuk S kecil karena dia heterozigot untuk ngitung jumlah alel-alelnya. Karena ini pewarisan sifatnya terpaut yang X, maka kita harus ngitung per jumlah kromosom yang mengandung si alel tersebut gitu. Ya. Jadi nggak bisa karena jantan itu kalau betina itu kita atau enggak kalau kita nggak mau dijadikan setengah yang betinanya itu kita kalikan menjadi 2 itu mungkin juga gitu. Tetapi untuk lebih baik menurut saya yang itu disetengahkan aja. Nanti jadi perhitungannya disetengahkan gitu. Oke, saya hapus dulu ya yang ini karena mana ini nggak bisa menghapus. Oh ya, karena saya mau ngitung di sini ya jumlahnya. Oke. Oke, papan tulisan dihapus dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Oh, ini jangan dulu. Saya hapus dulu bentar. Saya iris dulu. Nggak bisa. Oke, ini sudah cukup hapus lah ya. Bentar ya. Saya hapus dulu bentar. Oke. Kita sekarang bisa hitung frekuensi alel yang untuk menjawab soal nomor A, frekuensi alel yang
yang apa namanya, yang frekuensi alel yang S besar dan S kecil. Frekuensi alel kita ngitung S besar. S besar itu berarti kan dia akan ada di yang warna hitam ya. Hitam di jantan itu dia memiliki 20 ya kan. 20 jumlahnya. Tetapi di situ jumlah kromosomnya kita ada 20 individu ya kan. 20 individu dengan 2 set kromosom. Maka kita hitungnya itu dia 20. Ya. Kemudian ditambahkan yang hitam jantan dia itu 15, tetapi 15-nya itu dia cuma setengahnya kan. Kromosom X-nya cuma setengahnya. Artinya di individu tersebut dia tidak ada dua-duanya. Maka kita sebutnya dia setengahnya saja karena hanya ada satu kromosom X. Setengah kali 15 totalnya adalah yang hitam 7,5. Sama yang ada di betina, gelang hitam coklat, kita lihat juga di situ. Dia kan juga cuma alel S-nya itu cuma ada setengahnya doang. Karena yang X1-nya lagi itu yang S besar, X1-nya lagi yang S kecil, maka itu hanya ada 10. Maka totalnya adalah, kalau kita lihat di situ, ada berapa? Ada 37,5 gitu ya. Nah, 37,5 nah, per jumlah individu gitu ya. Bagaimana yang S kecil? Kalau kita lihat yang S kecil ya, S kecil itu berapa? Di situ di betinanya dia ada 10 ya. Kalau S kecil kan berarti dia di betinanya ada 10, berarti 10 ditambah coklatnya itu ada 35. Nah, karena coklat itu ada 35, setengah dari 35 itu adalah berapa? Adalah 17,5. Ditambah 10, ya kan? 10. 10-nya dari mana? Dari yang betina itu dia karena ada dua kan? Ada dua alelnya. Ada alel yang coklat, ada yang S besar, S kecil. Maka yang dia miliki itu hanya setengahnya aja. Jadi 10. Maka ini juga hasilnya 37,5 per jumlah individu. Jumlah individunya berapa? 50. 50 sama 50. Ini berapa sih? Iya, sekitar itu jumlah individu. Artinya ketika mau berapapun jumlah individunya kan sama dan hasil atasnya sudah 37,5. Ini berarti apa? Ini berarti kan kalau dia itu apa namanya? Sama gitu frekuensi alel S dan S pada populasi tersebut. Nah, kan ini akan hasilnya menghasilkan hasil yang sama gitu. Ya. Kalau karena jantannya disebut setengah, maka ini akan ada 75 individu gitu kan. Maka dari sini 37,5 dibagi 7,75 maka 0,5 dan 0,5. Maka sama ya jumlah frekuensi alel-alelnya baik alel S maupun alel S besar maupun S kecil itu 0,5. Maka frekuensi alel S sama alel S dan S sama pada populasi tersebut itu adalah betul ya. Gitu. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan saja. Jadi umumnya kalau dia misalkan nggak seperti ini, kita bisa ngitungnya tuh pakai yang tadi P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah R kuadrat ya. Jumlah individunya berapa, kemudian per berapa. Misalkan biasanya yang gampang banget itu yang kita ngitung duluan itu yang bisa langsung dikuadratkan itu yang heterozigot ya. Heterozigot kan. Biasanya misalkan yang heterozigot itu frekuensinya 0,4 misalkan ya. 0,4 kan berarti yang P-nya yang Q-nya itu kan 0,4 akar dari 0,4 itu 0,2.
Dan karena 0,2 P ditambah Q, P kuadratnya itu pasti akan ada berapa tuh? P kuadratnya itu akan ada 0, P-nya akan ada 0,8 karena Q-nya 0,2. Jadi 1 dikurangi 0,2 kan P-nya akan 0,8. Itu biasanya soal yang umum dijadikan contoh di SMA dan lain-lain, tetapi karena ini udah provinsi sudah dimodifikasi sangat menjadi susah gitu oleh si itunya, si pembuat soalnya. Oke. Kemudian apa namanya, frekuensi fenotip belang hitam coklat pada jantan mengalami kemungkinan akibat bottleneck effect. Gitu ya. Nah, apa yang disebut bottleneck effect? Nanti saya terangkan setelah ini. Bottleneck effect itu jadi ini atau efek leher botol. Ini dalam genetika populasi, efek leher botol itu jadi seperti efek leher botol. Jadi ada sebuah seleksi alam karena adanya hanyutan genetik biasanya. Biasanya karena ada karena ada sebuah bencana itu salah satu akibat dari bottleneck effect. Jadi ada bottleneck effect dilambangkan kalau di dalam buku itu dia seperti ada sebuah botol ya. Di dalam botol kan ini akan ada botol itu sebagai sebuah populasi ya. Jadi di dalam populasi itu ada banyak alel, ada banyak individu, misalkan ada yang individu yang biru, ada yang putih, ada yang biru, ada yang putih. Nah, ini dan dia masing-masing memiliki frekuensi sendiri kan. Oh, kalau ini kita lihat di sini. Dia banyaknya yang biru. Artinya frekuensi yang biru itu lebih besar daripada frekuensi yang putih. Ya, misalkan. Tetapi karena efek bottleneck effect ini yang keluar yang survive akibat suatu bencana alam tersebut atau suatu kejadian alam tersebut apapun itu hanya yang biru saja. Nah, ini disebut dengan bottleneck effect. Jadi yang putih ini dia sudah Yang putih ini dia sudah hilang dari populasi. Nah, ini disebut dengan bottleneck effect. Nah, bottleneck effect ini salah satu dari yang kita sebut dengan genetic drift atau hanyutan genetik. Nah, itu ya. Nah, apakah ini karena fenotip belang hitam coklat mengalami kepunahan? Kalau kita lihat dia tidak mengalami kepunahan. Kenapa terjadi seperti itu? Hal ini karena tidak mungkin ada belang hitam coklat pada jantan. Karena apa? Karena alelnya itu S terpaut kromosom X. Dan X itu hanya akan ada satu. Dia bisa yang S besar atau dia yang S kecil. Akibatnya apa? Akibatnya warnanya hanya ada hitam saja atau coklat saja. Gitu. Ya. Oke, itu namanya bottleneck effect. Dengan asumsi terjadi perkawinan acak kata dia, frekuensi alel S pada hewan jantan sama dengan alel S pada hewan jantan generasi berikutnya. Ini salah dulu. Apa? Perkawinan acak. Perkawinan acak ini merupakan salah satu daripada hukum Hardy-Weinberg itu ya. Ketika asumsi terjadi perkawinan acak, artinya dan populasi tersebut harusnya dia tidak ada mutasi dan lain-lain, frekuensi alel S pada hewan jantan sama dengan alel S pada hewan betina pada generasi selanjutnya. Oleh karena itu kita harus ngitung dulu kan, frekuensi alel S pada jantan dan frekuensi alel S pada betina saat ini. Apakah sama atau enggak gitu kan. Kalau sama, ketika ada perkawinan acak, maka generasi selanjutnya pun akan sama. Tetapi kalau sekarang berbeda, maka generasi selanjutnya pun akan berbeda. Maka kita lihat dulu, apakah frekuensi alel S pada saat ini itu sama atau berbeda. Gitu ya. Saya hapus dulu, bentar. Oke, kita lihat, saya hapus dulu. Apakah frekuensi alel S itu sama atau berbeda? Kita akan hitung dulu ya. Sama berarti bagus kalau sama. Berarti hal itu memudahkan kita untuk kita tahu kalau sama berarti dia akan sama di generasi sebelumnya, tapi kalau berbeda berarti di generasi selanjutnya pun akan berbeda. Kita hitung lagi frekuensi LLS-nya. Oke.
S besar ya ini, S besar pada jantan dan betina. S besar itu kan mengkode yang warna hitam. Berarti kita fokusnya ke yang ini, yang hitam ini ya kan. Ini juga dan ini. Dia memiliki setengah alel S. Dan ini juga dia setengah. Kalau yang ini, dia 2. Karena dia memiliki 2, kita sebutnya 1 lah, bukan 2. 1 karena dia terdiri dari, dia punya 2 kromosom X. Ini 1. Makanya kalau kita lihat yang S besar, dia S besar kan ya. Rambut warna hitam, S besar pada jantan. Kalau kita lihat jantan berarti di situ setengah kali 7,15. Hanya 7,5 per jumlah individu. Tuh. Kalau yang ini kita lihat berapa di situ yang punya S ya. S betina. Kalau ini S jantan S ya. S betina berapa di situ? 20 ditambah setengah kali 20. Karena yang bawah, yang 20 dari yang atas karena dia punya dua kromosom X dan ini hanya ada 1 kromosom X yang punya alel S-nya ya kan. Maka kita lihat kalau kita lihat di sini 20 ditambah 12 ditambah 10 ini 30 per jumlah individu. Ya. Itu jumlah individunya cuma ada 37,5 ya jumlah karena ada individu yang kita hitung dengan setengah. Maka dari itu kalau kita lihat di sini tidak sama frekuensi alel X-nya. Frekuensi sama antara yang jantan dan betina. Karena ini 7,5 per jumlah individu dan ini 30 per jumlah individu. Artinya frekuensi alel S pada betina itu jauh lebih tinggi. Gitu. Akibatnya apa kalau frekuensi alel S? Karena kita lihat juga di sini yang coklat ini di jantan banyak sekali gitu kan. Maka yang ini adalah ketika terjadi perkawinan acak artinya dia frekuensi alel-alel di dalam populasi tersebut tidak berubah karena mengikuti equilibrium Hardy-Weinberg. Apa yang akan terjadi? Frekuensi alel S pada generasi berikutnya akan menjadi berbeda. Maka yang ini adalah salah. Betul, ini salah. Oke. Dan yang kedua, ya terakhir, apa dia? Kesetimbangan Hardy-Weinberg akan terjadi pada generasi selanjutnya apabila populasi yang tersisa mengalami perkawinan acak, tidak terjadi mutasi, tidak ada migrasi, tidak ada seleksi alam maupun genetik. Betul atau salah? Seperti yang tadi kita kemukakan, ada 5 syarat dari kesetimbangan Hardy-Weinberg di mana populasi itu akan terus-menerus memiliki frekuensi alel yang sama ketika terjadi perkawinan acak, tidak mutasi, tidak migrasi, tidak ada seleksi alam maupun genetik drift, dan satu lagi adalah populasinya benar. Artinya ini apa? Artinya benar. Ya, itu karena itu adalah syarat-syarat untuk terjadi kesetimbangan Hardy-Weinberg. Gitu. Oke. Nah, kita lihat teorinya. Atau mungkin nanti dikirim aja ya. Nanti saya minta salah satu kalian mengirim email. Kita ngebahas yang lain saja gitu. Karena ini waktunya tinggal untuk yang sesi ini tinggal 15 menit lagi dan kita masih banyak pembahasan juga. Ini baru ngebahas 2 soal. Oke, ya. Nah, untuk ini cukup rumit. Nanti mungkin saya sharing aja materinya dan ini yang dihitungnya biasanya alelnya, tapi ini kita nggak bisa lihat ini alelnya apa. Alel A, B, B, C, C udah jelas dia pasti alelnya satu A, A besar, B besar, B besar. Tapi untuk yang seperti ini tidak bisa ditentukan alelnya. Gitu. Karena pada pautan, pewarisan sifat pautan itu dia tidak diskrit. Tapi dia terpaut. Misalkan ini, dia karena di satu kromosom, maka dia tidak akan mengalami independent assortment. Karena ada hanya di satu kromosom. Gitu, ABC. Nanti tapi saya setelah jam 1 mungkin saya akan nerangin ini sedikit ya. Nah,
Kalau misalkan ini A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, kita tidak tahu yang A besar ini milik yang A besar ini milik yang ini atau milik yang ini gitu. Jadi itu rada rumitnya. Karena dalam pewarisan sifat pewarisan sifat menggunakan pertautan kromosom itu dia akan rumit seperti ini gitu. Makanya nanti saja kita poligenik juga ini lumayan gampang. Oke. Saya pengen yang ini nih. Ini sering keluar. Nomor 36. Ya. Ini juga mungkin sudah kalian dapetin di molekuler biologi ini nomor 30 tentang DNA footprinting, tentang tentang sequencing dan nomor 34 dulu deh. Nomor 34 dulu. Karena ini juga termasuk basic genetika, tapi mungkin kita nggak punya waktu untuk yang lain. Ya udah nomor 34. 34 ini mengenai tentang kaki seribu ya. Kaki seribu ditentukan secara poligenik. Dikatakan kaki seribu memiliki 8 kromosom. Jadi kalau kita manusia ada 44 ya kan. Autosom plus XY ya kalau manusia. Kalau kaki seribu itu memiliki 8 kromosom. Yang mana tiap kromosom mengandung satu lokus gen. Gitu ya. Penentu jumlah ruas tersebut. Jadi satu kromosom ada satu lokus gen. Jika masing-masing alel memiliki 2 alel dominan dan resesif, ada 2 alel ya, dominan dan resesif. Jadi di satu lokus gen itu ada 2 alel. Alel ini berarti variasi dari gen yang terdapat dari lokus ini kan. Misalkan ada gen yang tadi ya, yang satu misalkan ATG misalkan, yang satu mungkin ada mutasi di sininya, jadi GT misalkan. Ini jadi alel 1 dan ini jadi alel 2 gitu kan. Misalkan yang ini dominan, yang ini resesif. Nah, kaki seribu terpendek yang pernah ditemukan memiliki 96 ruas. Kaki seribu yang pendek memiliki 90 ruas. Artinya ketika tidak ada gen itu, ada 96 ruas kaki. Dan tiap penambahan satu alel dominan, hanya penambahan satu alel dominan berperan penambahan satu ruas tubuh. Karena ada 8 kromosom dan kemungkinan besar akan ada di dalam kromosom tersebut karena dia diploid, maka akan ada 16 kemungkinan ya. 16 yang ketika dominan semua berarti kan ada 16 kan. 16 penambahan ruas. Maka kaki seribu yang memiliki homozigot dominan, artinya dia misalkan AA, BB, CC, titik sampai huruf ke-16 apa? J, K, L, M, N, O, P. PP ya di sini. Sampai PP ini dia karena dia ada 16 alel dominan, ada 16 lokus, berarti yang mungkin ada adalah 96 plus 16. Kemungkinan besar maksimal yang dimiliki oleh kaki seribu itu tersebut, kemungkinan besar itu sekitar 112 ruas ya. Kalau yang terpendek itu 96, yang terpanjang ini pasti sekitar 112 ruas gitu ya. Dan karena tiap penambahan satu alel berperan dalam satu penambahan ruas tubuh. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Itu. Ya. Maka karena ada dari 96 sampai 16, maka kemungkinan besar ini akan ada banyak sekali ya berarti. Akan ada fenotipnya, berarti kalau kita ngomongin genotipnya, artinya gennya, susunan gennya itu kan akan banyak sekali gitu ya. Nah, jika 2 kaki seribu heterozigot disilakan, banyak macam genotip yang mungkin. Oke, kita ngomongin kemungkinan genotip yang akan lahir. Nah, teman-teman, kalau ini teman-teman harus pinter-pinter membaca memperkirakan jumlah alel dalam sebuah jumlah gametnya. Gamet yang terbentuk tuh kemudian kira-kira berapa gitu. Teman-teman sudah tahu cara untuk menentukan ada berapa gamet yang akan muncul dari sebuah fenotip tertentu gitu ya. Cara menentukannya adalah untuk yang heterozigot
alel heterozigot, kita beri angka 2. Sedangkan untuk yang homozigot, kita beri angka 1. Gitu ya. Misalkan yang paling gampang pada persilangan di hibrid, misalkan heterozigot, dia A besar A kecil, B besar B kecil. Ya, si A besar A kecil B besar B kecil ini, A besar A kecil kan berarti dia heterozigot tuh. Ya kan, ada karena satu yang besar atau yang kecil dia heterozigot, maka kita 2. B besar B kecil itu kita 2. Akan ada berapa? Akan ada 4 gamet yang akan terbentuk. Apa aja 4 itu? Biasa A besar B kecil, tentukan ya. A kecil A besar B kecil, A kecil B besar, atau satu lagi A kecil B kecil. Nah, itu si fenotip yang akan terbentuknya gitu ya. Caranya adalah yang heterozigot dihitung 2 dan yang homozigot kita hitung 1. Misalkan ada tambahan lagi. A besar A kecil B besar B kecil. Satu lagi adalah C besar C kecil. Ya kan? Sorry, ini yang C-nya jadi ini dong. C besar gitu. Biar ini. Biar apa namanya? Biar bagus gitu. Karena ini C besar, maka jumlahnya pun hanya akan 4 karena ini kita 2 gamet ya. Gamet berarti setengah dari kromosom dia, kromosom indukannya. Kalau gamet itu diploid, kalau gamet itu diploid ya, A besar A kecil, kalau yang gametnya itu haploid, A besar saja atau A kecil saja. Yang ini kan 1, maka tetap 4. Kenapa tetap 4? Karena yang C ini dia akan tetap jadi di sini ditambah C karena dia tidak punya kemungkinan untuk C besar atau C kecil gitu. Makanya dia disebut 1. Gitu. Oke? Nah, ketika dikawinkan, ya kan? Ketika dikawinkan, ya. Ini sudah saya harap teman-teman sudah bisa mengerti. Ketika ini dikawinkan, yang akan berapa tipe anaknya itu kita bisa kalikan kemungkinan jumlah gamet ini, ya gitu. Ya. Kalikan. Kemungkinan jumlah anaknya itu tinggal dikalikan. Misalkan kita mengawinkan A besar A kecil B besar B kecil dengan A besar A kecil B besar B kecil. Gitu. Ya. Maka akan ada berapa? Akan ada 2 dikali 2. Ya. Maka akan ada kemungkinan anaknya, tipe anaknya seperti kita tahu dari persilangan di hibrid itu akan menghasilkan 16 genotip. Ya, 16 genotip pakai P. Nah, 16 genotip itu dari apa? 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 4, 16. Karena akan ini kayak peluangnya. Peluang macam fenotipnya itu akan ada, macam genotipnya itu akan ada 2 pangkat 4 atau 16. Artinya rumus untuk menghitung gametnya pun kita bisa sederhanakan. Ya. Kita sederhanakan menjadi jumlah 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah individu yang hetero, jumlah alel N sama dengan jumlah alel heterozigot. Jumlah alel heterozigot gitu ya. Karena ini jumlah alel heterozigot, N jumlah alel heterozigot, maka jumlah alel heterozigotnya itu 2 pangkat N. Nah, kembali ke soal 2 kali 1000 heterozigot disilangkan. Berarti ini kemungkinan besar heterozigot yang seluruhnya heterozigot. Artinya tidak ada yang homozigotnya sama sekali. Artinya berapa jumlah gamet yang mungkin? Tentu 2 pangkat. Ada berapa kromosom dia? Ada kemungkinan berapa heterozigotnya ada berapa? Kemungkinan besar paling banyak ada 8. Itu heterozigot ya. Disilangkan, dikawinkan dengan yang heterozigot lagi, 2 pangkat 8 gitu. Ya. Ya, ini yang A ya. Yang A karena dia 2 pangkat
karena dia semuanya 2/8 dan 2/8, maka hasilnya adalah berapa 2/8 dikali 2/16? Jadi kemungkinan banyaknya macam genotip yang mungkin itu 2/16, bukan 3/16. Maka ini jelas salah. Ya, ini salah. Gitu. Karena apa? Karena harusnya 2/16. 2/16 di mana? Kemungkinan gametnya itu akan ada 2/8 karena heterozigot dan ada 8 kromosom. 2/8. Dan ini juga dikalikan dengan heterozigot 2/8, maka kemungkinan besar genotip anak yang mungkin adalah 2/16. Seperti tadi, kalau di hibrid cuma 2/2 dikali 2/2 sama dengan 2/4, 16 kalau misalnya di hibrid. Tapi kalau ini sangat banyak sekali kemungkinan genotip yang akan dihasilkan gitu ya. Oke. Untuk Mbak Vega ini kita ada break berapa lama? Oh iya, ini kalau ini kan durasi totalnya kan pembinaannya 3 jam ya, Pak ya. Iya. Nah, ini sebenarnya bisa kembali lagi ke Pak Wahyu sih, mau dilanjut langsung sampai jam 1 boleh, di break dulu nanti lanjut lagi jam 1 sampai jam 2 juga boleh. Jadi yang penting nanti durasinya 3 jam aja. Tapi tadi kan ada kepotong sambutan-sambutan itu bagaimana, Kak? Oh iya, nah itu kan tadi ada 1/2 jam ya. Kalau misalkan emang Ya. sekiranya mau dimanfaatin gitu ya, karena tadi sayang mau ditambah 1/2 jam juga nggak apa-apa. Tapi kalau Oke. misalkan sekiranya materinya udah selesai, disudahi, yang 1/2 jamnya dianggap masuk juga nggak apa-apa. Oke, jadi mungkin ini sampai 1:30, nanti masuk lagi jam 1 sampai jam 2 aja gitu ya, Mbak? Oh iya Ya, boleh. Kak. Boleh. Jadi yang 1/2 jam itu kita isi materi lagi. Oke, Oke. mangga Kak. Oh ya, masih banyak Mbak Vega. Iya, sama-sama. Oke, kita lanjutkan yaitu yang A ya. Nah, itu yang A ya. Yang A seperti itu. Berarti jumlah banyaknya macam genotip yang mungkin adalah 2/16 bukan 3/16. Oke, kita move ke yang pilihan B. Gimana cara mengajarkannya? Oke, kita hapus dulu. Nah, jika 2 kaki 1000 heterozigot disilangkan banyak makan fenotip anakan yang mungkin adalah 2/8. Ini kita nggak ngomongin genotip lain. Tadi kalau genotip itu alel-alelnya tipe alel-alel. Artinya kita ngomong gen-gen yang ada pada lokus kromosomnya. Kalau fenotip kita ngomongin karakter yang muncul gitu. Heterozigot disilangkan pun tadi macam gen 17 kalau nggak salah ngitung ya. 17. 17 itu dari mana? Fenotipnya 17. 17 itu dari yang atau yang ruasnya 98. 100 jelas gitu. Variasi tubuh kan. Iya, fenotip, konsep dasar cara ngitung kemungkinan jumlah alel, konsep dasar kemungkinan jumlah anakan, gitu kan, seperti tadi yang lain, konsep dasar homozigot, heterozigot, persilangan, dan lain-lain, itu yang harus teman-teman camkan, bukan soalnya. Tapi soal ini hanya untuk memudah kita membahas materi-materi apa saja, karena materi dalam biologi itu sangat luas, gitu ya. Dan yang keluar biasanya mirip-mirip. Artinya subbab-subbab itu sering keluar dalam olimpiade.
Gitu. Maka karena hanya ada 17, walaupun jumlah heterozigot disilangkan, itu kemungkinan besar hanya akan ada anakan yang mungkin hanya kan ada 17, bukan 2/8. Gitu ya. Yang ini salah, yang ini juga salah. Enggak 2/8 kalau fenotipnya, tapi kan ada 17 ya. Dengan panjang kaki ruasnya 96, 97, 98. Karena 96 itu bisa sangat banyak kali gitu kan. 96 kan berarti di sini semuanya homozigot resesif ya. AA, BB, CC, DD itu hanya satu doang. Tapi yang 97 dia itu akan dikodekan oleh banyak lagi gitu. Yang 97 itu bisa berarti bisa A besar, A kecil, kemudian sisanya homozigot, bisa juga ini A kecil, B-nya yang jadi homozigot gitu. Nah, nanti apalagi itu baru yang 97, 98 berarti kan ada 2. Variasinya sangat banyak untuk genotipnya, tapi fenotipnya itu hanya akan ada 5. Fenotipnya hanya akan ada 17, maka ini salah. Tuh, ya. Oke, yang nomor 3, banyak ruas tubuh yang dimulai kaki 1000 heterozigot, kurang dari 102. Seperti tadi, berarti kan dia memiliki maksimalnya 8 set kan. Kalau heterozigot itu berarti ada 8 yang dominan, ada 8 yang resesif. Kalau 8 yang dominan, 8 resesif itu bukan berarti kita tambahkan aja 96 ditambah 8 gitu kan untuk yang heterozigot semua gitu kan. Yang berarti kan akan kemungkinan besar dia akan punya fenotip yang heterozigot seperti tadi itu. A besar, A kecil, B besar, B kecil, bla 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 sampai P besar, P kecil. Kan ini ada masing ada satu yang dominannya. Sedangkan kata dia satu yang dominan ini dia satu alel dominan itu menambah satu ruas tubuh. Heterozigot itu 96 ditambah 8, kemudian 104 gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian ini ada lagi yang terakhir, yang nomor D. Jika 2 kaki 1000 heterozigot disilangkan, kemungkinan dihasilkan anak yang memiliki jumlah ruas tubuh sebanyak 106 itu adalah 1%. Seperti tadi, ini ngomonginnya kemungkinan adalah jumlah ruas tubuh. Berarti kita tidak lagi ngomongin genotip, tapi ini ngomongin ngomongin fenotipnya gitu kan. Ngomongin fenotipnya. Jumlah ruas tubuhnya sebanyak 106. Ya. Kurang dari 1%. Kalau kita lihat dia jumlah trade-nya itu karena ini poligen ya, karena ini poligen dihasilkan oleh banyak gen, maka kurva fenotipnya itu akan seperti ini. Dia akan seperti ini. Kurva dari yang 20/8, N-nya itu 2 pangkat tadi berapa? 2/16. Ini paling kemungkinan yang paling sedikit itu pasti yang dimiliki oleh yang 96. Kenapa sedikit? Karena sedikit itu karena apa? Karena dia tadi harus menghasilkan seluruhnya yang paling yang 102 dan berada di tengah-tengah itu. Maka kemungkinan besar dia itu yang paling banyak, yang misalkan ini 106 itu. 106 itu dia di tengah-tengah ya di sini. Maka kemungkinan besar dia itu jumlah ruas tubuhnya lebih dari 1% gitu. Kalau kita bisa hitungnya itu pakai yang kemungkinan besar lebih dari 1% gitu. Dan kalau kita juga dari jumlah fenotip itu, kalau yang ruas tubuh sebanyak 106 berarti kan juga kalau yang memiliki 106 kan berarti dia memiliki berapa tuh? 8
alel dominan kan. Nah, 8 alel dominan. Dia memiliki 8 alel dominan. Berarti kan kalau kita nggak ngomongin, ini kan kita hitungnya berdasarkan fenotipnya ya, fenotipnya. Tapi kalau ini juga kalau berdasarkan 8 alel dominan kan berarti dia cuma 1/17. Maksudnya kemungkinan 106 itu kalau kita lihat peluangnya sama untuk setiap genotip, maka hasilnya pun akan 1/17 dan dia pasti akan lebih dari 1%, gitu kan. Ya kan? 1/17 itu lebih dari 1%. Itu pun kalau peluangnya sama, tetapi kenyataannya kan peluangnya nggak sama, malah peluang di sini itu dia akan lebih besar karena dia peluangnya yang 106 tadi gitu. Ya, makanya kurang dari 1% itu dia pasti salah gitu ya. Jadi yang pertama itu salah, yang kedua juga salah, yang ketiga juga terus kurang dari 102 juga salah. Yang karena kurang dari 1% benar berarti. Yang D terakhir ini benar. Pasti kurang dari 1% benar. Karena yang salah itu yang lebih dari 1% gitu, ya kan? Karena ini 1/17 saja kalau kemungkinan di sininya semuanya sama akan menghasilkan 1/17 gitu. Ya. Jadi yang tadi sifatnya ini kalau kita lihat genotipnya ada yang 96, 97, jadi dia akan mengikuti kurva normal seperti ini. Gitu ya. Maksudnya ke qualitative trait karena ini gen yang berperan dalam pewarisannya itu sangat besar juga. Jadi kemungkinan besarnya kalau kita anggap kemungkinan muncul fenotipnya itu sama, artinya maka 106 itu kita menjadikan sebuah satu fenotip per kemungkinan besar ada 17 jumlah ruas yang berbeda. Maka ini 1/17 itu lebih dari 1% gitu. Ya. Gitu. Tapi sebenarnya ini ini masuknya masih yang ke kualitatif ya, masih yang ke Mendelian, bukan yang poligen karena cuma ada 8 lokus aja gitu. Kalau poligen itu bisa ribuan. Tetapi kita bisa misalkan ke sana gitu. Kemungkinan besarnya tetap individu yang umum itu pasti individu yang di tengah-tengah. Dia tidak terlalu pendek atau tidak terlalu panjang. Oke, itu ya nomor 34. Kemudian kita ke nomor 35. Nah, nomor 35 ini menggunakan metode yang dinamakan dengan DNA footprint. DNA footprinting. Nah, apa itu DNA footprinting? DNA footprinting adalah dia adalah teknik dari sebuah teknik genetika untuk mengetahui letak di mana sebuah protein itu berikatan dengan spesies DNA gitu ya. Biasanya kalau kalian belajar molekuler biologi kemarin ya, kalian bakal belajar tentang yang namanya regulasi ekspresi gen sebagai contoh, atau enggak transkripsi lah. Transkripsi. Kalau transkripsi itu kita kalau ngelihat struktur gen, mungkin teman-teman sudah dikasih tahu struktur gen. Struktur gen itu apa yang membedakan gen dengan DNA biasa, karena gen itu dia memiliki struktur yang bisa ditranskripsi. Di mana gen itu tidak seperti DNA biasa, gen itu dia memiliki minimal banget ada tiga bagian di dalam gen itu. Yang pertama ada promotor, selain promotor kemudian dia ada gen bagian yang akan ditranslasi ya, artinya coding site-nya, dan yang ketiga itu adalah yang terminator, di mana di situ tempat berhentinya proses transkripsi gitu ya. Nah, kalau kita lihat ke sini, apa itu DNA footprinting? DNA footprinting itu kita pengen lihat si bagian DNA itu dia akan menempel di daerah mana gitu. Itu namanya DNA footprinting. Nah, biasanya caranya adalah dengan menggunakan DNase ya.
teman-teman juga mungkin sudah tahu DNase. DNase itu salah satunya ada DNase yang endonuklease, ada yang eksonuklease. Yang endonuklease kita biasanya sebut dengan enzim restriksi. Di mana enzim restriksi itu adalah enzim yang dia spesifik pemotongannya gitu ya. Dan dia akan memotong DNA dari tengah-tengahnya, dari tengah-tengah DNA, dan tempat pemotongannya itu spesifik gitu. Jadi kalau kita lihat, saya ke screen sharing ya. Kalau kita lihat ke soal lagi, sorry, saya malah kemana ini? News share, kita ke soal. Nah, kalau kita lihat di soalnya, mana ini? Oke, soalnya di situ DNA footprinting merupakan metode yang umum digunakan dalam mengidentifikasi region DNA yang dijadikan sebagai tempat pembelahan penempelan protein-protein regulator. Jadi, nah ini DNA footprinting untuk kita pengen tahu DNA sekuen DNA mana fungsinya untuk protein regulator. Metode ini dilakukan dengan memberikan salah satu ujung DNA penanda radioaktif. Jadi ujungnya kita ditandai dengan radioaktif. Kemudian DNA tersebut dipotong menggunakan enzim restriksi. Nah, ini radioaktifnya. Kemudian pakai enzim restriksi dengan konsentrasi rendah. Oke. Dan di elektroforesis, ilustrasi fragmen DNA yang dilakukan adalah di sini sebagai berikut. Nah, ini restriksinya, ini awalnya, ini bagian dari sebuah, kalau kita bisa lihat bagian yang namanya promotor. Bagian promotor itu apa? Bagian promotor itu adalah bagian tempat penempelannya RNA polimerase. Ya. Di bagian promotor itu terdiri dari biasanya dia memiliki yang namanya operator. Operator itu yang kalau kita nanti di soal itu harus diekspresikan atau tidak harus diekspresikan, itu namanya operator. Bagian itu tempat untuk melakukan pengaturan apakah dia itu harus diekspresikan atau dia tidak harus diekspresikan. Gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, kemudian ada yang namanya restriction site. Jadi restriction site itu tempat nanti dia dipotong-potong, gitu ya. Tempat dipotong-potongnya si DNA tersebut. Jadi misalkan ada DNA kemudian dipotong-potong, maka dia akan menjadi bagian yang kecil-kecil, gitu ya. Nah, dalam pemotongan ini karena konsentrasi rendah, maka dia menggunakan banyak sekali enzim. Karena konsentrasinya rendah, kan ini DNA-nya sebelum dipotong itu biasanya di PCR dulu, diperbanyak dulu dengan metode yang namanya polymerase chain reaction. Kalau teman-teman belum memahami apa itu polymerase chain reaction, teman-teman bisa browsing dulu, teman-teman bisa pelajari dulu gitu ya. Nah, seperti tadi, misalkan ini penanda yang ada radioaktifnya di sini, ya kan? Kemudian dia memiliki situs pemotongan tertentu. Jadi ada tempat-tempat situs pemotongan. Nah, karena dia memiliki situs pemotongan tertentu, maka kita bisa ada kemungkinan besar DNA yang ini hanya dipotong di bagian sini, panjang yang ketika sehingga utuh masih segini. Ada juga yang DNA terpotong di bagian ininya. Nah, terpotong di bagian ininya, di bagian ininya, di bagian ini. Jadi tergantung restriction rasi yang ya terbentuk nanti pita yang kecil saja. Nanti dia akan macam pita gitu dengan berbagai macam panjang. Ya. Tergantung dia di restriksinya di daerah mana. Makanya digunakanlah enzim restriksi yang konsentrasinya kecil. Karena apa? Karena konsentrasi besar nanti semuanya akan terpotong. Nah, ini terpotong. Akhirnya DNA-nya itu akan menjadi sangat kecil-kecil semua seperti ini. Misal, ya, itu. Nah, kata dia ketika terdapat DNase, ya, misalkan ini potongan DNA yang tadi, kemudian ada sebuah protein yang menempel di DNA tersebut. Nah, ketika ada protein yang menempel di daerah DNA tersebut, maka si DNA restriksi itu tidak akan pernah memotong di bagian sini. Gitu.
Yang akan bisa terpotong adalah daerah sini, daerah sini, daerah sini, daerah sini. Sehingga nanti akan panjangnya itu akan ada gap. Misalkan ini panjang segini, gitu kan. Panjangnya segini, segini, segini. Nanti akan ada gap, malah panjangnya segini, segini. Nah, di tempat inilah dia protein itu akan menempel, gitu ya. Saya coba screen sharing pakai yang grafis yang sudah. Coba saya buka dulu. Oh ini, ya. Ini kalian bisa lihat di sini. Tidak kelihatan ya pasti. Bentar, saya zoom dulu. Oh, nggak bisa ya. Nah, ini contohnya. Kalau di sini kita lihat, ya ini DNase dia akan memotong ketika ada ini contohnya adalah suatu represor. Kalau nggak salah ini lak represor. Nah, si lak represor ini dia bisa ada di bagian sini. Nah, ketika nanti kita lakukan auto diogram, yang akan terjadi adalah terjadi yang namanya footprint atau jejak ya. Jejak di mana disitulah DNA yang ditempeli. Oke, kita next ke soal ya. Nah, kalau kita lihat soalnya, bentar. Nah, kalau kita lihat soalnya di sini, saya hapus dulu. Itu ada 3 ya. Kita menggunakan setelah DNA itu dipotong-potong di elektroforesis ya. Di elektroforesis. Nah, setelah 15 menit hasil inkubasi itu kata dia di elektroforesis. Seperti teman-teman sudah tahu juga konsep elektroforesis ini bukan bahasan genetika, ini bahasan molekuler. Teman-teman mungkin sudah tahu elektroforesis itu dia fungsinya untuk mengurutkan fragmen DNA berdasarkan panjangnya menggunakan mesin yang namanya elektroforesis. Jadi seperti kita tahu DNA itu muatannya negatif. Ya, karena DNA itu muatannya negatif, makanya ketika kita taruh di sebuah gel, ya, dan kemudian kita aliri listrik, si DNA itu akan bergerak menuju kutub yang positif. Gitu. Kita taruh di kutub negatif, jadi ini kutub negatifnya, kemungkinan besar, dan ini adalah kutub positifnya. Ya, ini adalah dielektroforesis. Jadi DNA akan bergerak ke kutub positif karena dia kutubnya negatif. Nah, prinsip elektroforesis itu seperti itu. Nah, semakin kecil suatu DNA, artinya dia memiliki panjang basa yang kecil, maka dia akan lebih berada di kutub yang positif, bukan ada di dan semakin berat sebuah DNA, ya, semakin berat itu kalau kita ngomong satuan DNA itu kan panjang basa, ada base pair. Semakin besar base pair, semakin besar panjang basa, dia akan lebih berada pada kutub negatif, gitu ya. Makanya kalau di sini berarti di sini itu dia kecil-kecil, ya, yang ini dia panjang-panjang. Si panjang basanya panjang. Dan kemudian di sequencing itu kita pengen mengetahui, ya, si ini sebenarnya sequence-nya apa? Apakah dia ternyata yang ini yang paling atas itu dia adalah yang C, di bawahnya itu adalah T, di bawahnya lagi adalah T lagi, kemudian A, G, A lagi, C lagi, T lagi, gitu. Ini masing-masing itu direpresentasikan oleh ininya, yaitu G, A, T atau C, gitu ya. Itu sequencing, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata bagian represor itu protein yang menempel di prerator itu ada di daerah sini. Dia menempel di daerah sini. Dan RNA polimerase itu dia menempel di daerah sini. Jadi kalau kita lihatin di sini, ini kan dia ada urutan basanya ya, berarti kalau kita lihat di situ C, T, T, C, T, T, A, gitu kan, G, AG, AA, gitu kan, A lagi. Si DNA polimerase itu nempel di bagian DNA yang sebelah situ. Ya, ini ini represor. Si DNA polimerase lebih panjang lagi sisi penempel. RNA polimerase lebih panjang lagi sisi penempelannya, gitu ya. Maka dari sini kita bisa jawab soalnya menggunakan konsep itu ya.
Yang pertama, jika enzim restriksi yang digunakan memiliki konsentrasi yang tinggi, maka sulit ditemukan pita elektroforesis yang berada di sisi atas gel. Oke, kita lihat. Apa tadi enzim restriksi yang konsentrasi tinggi? Maka ketika enzim restriksi yang konsentrasi tinggi, dia akan memotong semuanya. Misalkan ini bagian DNA ini, ya kan, seperti yang tadi, ini berarti dia akan memotong semuanya. Padahal kan inginnya kita itu ada yang kepotong daerah sininya saja, ada yang kepotong daerah sininya saja. Jadi nanti panjang biasanya itu akan bervariasi. Tetapi kalau kepotong semuanya, maka yang akan terjadi adalah si DNA tersebut akan menjadi sangat kecil-kecil fragmennya. Karena kepotong-kepotong, digunting-gunting. Kayak kertas tapi guntingnya banyak banget. Gitu ya. Makanya ketika guntingnya banyak, artinya DNA polimerasenya konsentrasinya tinggi, maka sulit ditemukan sisi elektroforesis pada sisi atas gel. Karena yang ada pada sisi atas gel ini artinya apa? Dia panjang basanya itu tinggi, besar. Bisa mencapai misalkan ini 80 panjang 800 base pair, yang di sini cuma misalkan cuma 10 base pair. Maka kan sulit ditemukan yang 800 base pair. Kenapa? Karena dia terpotong potong oleh enzim restriksi tersebut. Gitu ya. Oke. Itu ya. Jadi yang ini adalah betul. Betul ya, teman-teman. Kemudian sisi penempelan protein represor berada pada 7 nukleotida. Ini gampang, kita tinggal hitung aja. Represor, ini ada berapa nih yang hilang? Sorry, saya hapus dulu biar jelas. Ada berapa nih? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, berarti benar ya. 7 nukleotida. Sisi penempelan RNA polimerase memiliki motif tata. Apakah RNA polimerase? Kita lihat ke sini. Ini kita hapus dulu. Ini RNA polimerase di sini. Apakah tata? Kita lihat yang pertama ini apa dia? A ya. A. Ini juga A. Ini C. Ini A. TT. C. A. C. A. TT. G. Kalau di sini nggak ada tata ya. Ada yang motifnya TAT. AA. Jadi TAATT ada, tapi ada juga C-nya. TACATT. Jadi kalau ini apalagi ini AC, AT, AAAA, ini G, maka kita tidak menemukan CA. Tidak menemukan di situ ada yang motif TATAA. Berarti yang ini salah ya. Karena salah S itu. Ya, itu. Kemudian yang D kita bisa lihat sisi penempelan represor dan RNA polimerase binding site berada pada region yang tumpang tindih. Kalau kita lihat di sini hasil riset ini, ya ini bagian represornya di sini. Ya, oke. Dan RNA polimerase di sini. Ini ada bagian beberapa basa yang tumpang tindih. Itu. Ya, ada 3 basa yang tumpang tindih. Artinya yang pernyataan pertanyaan B itu adalah benar gitu. Dan memang karena fungsi ada area-area di situ yang tumpang tindih gitu kan. Nah, kalau kita lihat ke bawah ya, di situ bisa kita lihat ini. Kalau kita bisa lihat di sini, ini misalkan DNA-nya. Kalau kita lihat di sini berarti sisi penempelannya represor itu ada di sini. Dan sisi penempelan DNA polimerase itu ada di sini. Ini artinya mereka ada tumpang tindih. Karena fungsinya apa? Seperti kita tahu, gen itu dia punya yang namanya, yang bagian itu ada promotor, kemudian ada represor, ada operator,
Operator itu tempat menempelnya represor dan juga ada gennya. Gen yang dia akan kodonnya. Protein coding site namanya. Protein coding site, tempat yang mengkode proteinnya. Itu, dan ada yang terakhir itu adalah terminator. Yaitu struktur dari gen. Makanya dan operator ini ketika ada represor nempel ke bagian DNA, maka yang namanya RNA polimerase dia yang akan menempel ke promotor. Promotor itu tempat menempelnya RNA polimerase, itu akan menjadi terhambat. Akibatnya apa? Akibatnya si DNA itu si gen itu tidak akan pernah diekspresikan. Ketika tidak diekspresikan, maka ini yang terjadi adalah dia mengalami yang namanya terbungkam, ya. Dia tidak terekspresikan, mengalami knockout. Iya, bisa knockout. Terregulasi, terrepresi disebutnya. Oke, ya itu ya. Jadi yang ini adalah betul ya, karena dia tumpang tindih. Ada 3 basa nukleotida yang tumpang tindih, gitu ya. Oke, itu untuk yang selanjutnya nomor 36. Nomor 36 kita akan membahas tentang regulasi operon lock, gitu ya. Teman-teman sudah belajar operon lock. Operon lock itu adalah regulasi ekspresi gen, ya, ekspresi protein yang terdapat pada bakteri, gitu ya. Itu operon lock. Biasanya operon lock ini fungsinya untuk regulasi metabolisme dari bakteri tersebut, gitu ya. Seperti kita tahu kalau bakteri itu memanfaatkan sumber daya makanan itu dari glukosa biasanya, atau enggak gula-gula, bisa glukosa, bisa fruktosa. Nah, si laktosa bakteri itu lebih prefer menggunakan gula yang namanya glukosa. Karena kalau kita lihat glukosa, jalur metabolismenya, teman-teman mungkin sudah belajar mengenai jalur metabolisme pada bakteri atau pada makhluk hidup, melewati jalur yang namanya glikolisis kan. Glikolisis itu dia menggunakan glukosa langsung kan, glukosa ya. Glukosa kemudian oleh enzim heksokinase dirubah menjadi glukosa 6 fosfat, kemudian glukosa 6 fosfat dirubah menjadi 1,6 glukosa bifosfat, kemudian menjadi 1,6 glukosa bifosfat ya. Kemudian ke bawah lagi dia menjadi G3P atau DHAP. Nah, itu mekanisme metabolisme. Nah, si operon lock ini dia fungsinya sebenarnya untuk itu. Supaya apa? Supaya si bakteri itu menghemat energinya, gitu ya. Karena ketika enzim itu terus-terusan dioperasikan, terus-terusan diekspresikan, yang namanya enzim itu kan dia membutuhkan ekspresi gen, itu dia membutuhkan banyak sekali energi untuk sintesis RNA polimerase, untuk sintesis DNA ligase, untuk sintesis. Banyak sekali yang terlibat di situ untuk membuat si DNTPS ya, dinucleotide triphophase, yang nanti akan ditambahkan ke situ, ke ke si DNA-nya atau ke RNA-nya ya. Kalau ngomongin ekspresi kan berarti RNA yang monomer RNA yang harus ditambahkan ke RNA, berarti energinya itu sangat besar untuk mengekspresikan suatu gen atau membuat sebuah protein itu. Makanya tidak semua gen itu diekspresikan terus-menerus. Makanya ada gen kita kembali ke jam 1 lagi ya. Halo Mbak Vega. Oke, karena karena kita ini sudah habis waktunya sampai jam 12.31, nanti kita lanjut lagi untuk pembahasannya di jam 1 ya, jam 1. Oke, selamat istirahat. Untuk sesi ini saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian bisa istirahat dulu selama 1 jam. Setengah jam, sorry, sampai jam 1. Oke, sampai jam 1 ya. Oke. Ini Mbak Vega. Halo Mbak Vega. Halo Mbak Vega. Mbak Veganya mungkin sudah istirahat, maka kita nanti saja ya. Di sana. Oke. Bye-bye. Sampai bertemu lagi jam 1 siang. Ya, jadi kamu ke sana untuk monitoring nih. Itu kamu sana berapa lama? 2 tahun. Sebulan kan? Sebulan kamu atau misalkan 2 minggu lah nggak masalah. Ya. Jadi kamu sekarang ambilkan dari kosong bulan ini sampai bulan ini kamu dapat LA dengan akhirnya okupansi tahu apa okupansi itu pekerjaan. Coba kerjaan goblok. Cari di Google. Nanya Mamang dulu. Apa sih emang itu? Lagi ngomongin apa? Wayo, okupansi artinya apa? Bilang? Okupansi artinya apa, Wayo? Okupansi dan distribusi apa mas? Penggunaan lahan berarti supaya mengirim iya penggunaan lahan biasanya kayak gimana penelitian kalau penggunaan apa? Jelaskan dulu. Ngomong lagi ini lagi banyak bicara. Itu kita start. Dulu apa dulu banyak panjangnya. Nah, jadi kalau penggunaan lahan itu misalkan nih ada satu